Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat yang selalu saja ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, bahkan saat mendapatkan musibah sekalipun, pada saat itu sesungguhnya ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu tugas kita adalah menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang syakirin. Mudah-mudahan dengan ungkapan syukur yang selalu terucap oleh kita, membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu menggunakan apapun bentuk nikmat itu, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada yang memberikan nikmat. Jangan justru yang terjadi adalah kebalikannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah tapi digunakan untuk menjauhkan dirinya dari yang memberikan nikmat. Ini tentu saja satu sikap yang sangat tidak wajar, sangat tidak pantas. Karena saat kita berbuat dosa pun kita sedang tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa kita ucapkan, senantiasa membasahi lidah kita sebagai zikir baik, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti bahwa kita mencintainya. Mudah-mudahan bisa menjadi bukti bahwa kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua tentu saja adalah bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Maqasidus Syariah, yang dalam hal ini kita minggu yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk membahas maqasidus syariah yang ada di balik hukum jinayah. Jinayah itu hukum pidana. Islam itu punya fikih pidananya. Islam itu punya aturan yang sangat lengkap, ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Ada lengkap dalam Islam. Yang mencuri ada hukumnya. Yang berzina ada hukumannya. Yang membunuh ada hukumannya. Itu masuk dalam kategori al-jinayat, pidana. Hanya saja hukuman itu nanti ada yang berbentuk qisas dan ada yang berbentuk hudud. Kalau qisas itu membalas dengan hal yang setimpal. Kalau dia membunuh, maka dibunuh juga. Tapi kalau hudud tidak membalas dengan yang setimpal. Tetapi ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku kejahatan. Mencuri umpamanya, potong tangan. Itu tidak qisas. Kenapa demikian? Karena Allah itu ahkamul hakimin, adalah yang paling bijaksana,
yang paling adil dalam menetapkan hukum. Maka tidak boleh kita meragukan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah keputusan hukum, nggak boleh kita mengatakan bahwa itu tidak lagi pantas atau tidak lagi adil. Enggak. Kecuali kalau kita punya alasan-alasan yang juga berdasarkan syar'i untuk merubahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan syar'i, hanya sekedar logika-logika dan alasan-alasan saja, enggak boleh. Kita harus meyakini bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah itulah sebenarnya yang benar-benar bisa memberikan keadilan. Kalaupun tidak dilaksanakan itu persoalan lain. Tapi jangan ada di hati kita bahwa Quran tidak lagi cocok. Karena banyak orang yang mengajak kita berpikir seperti itu. Bahkan kalau salah-salah bicara dianggap radikal. Ini sudah keluar 5 kriteria dai radikal yang sibuk dibahas oleh para pakar. Biarlah para pakar itu yang membahasnya. Tapi nampaknya kalau kita baca-baca juga di antara kriteria itu, ya banyak hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Karena salah satu dari kriteria dai radikal, tidak boleh mengatakan kafir kepada atau tidak boleh menghukumkan kafir kepada orang yang tidak Islam. Lalu yang kafir siapa? Berarti semuanya Muslim. Nggak tahu ini yang buat kriteria ini jangan-jangan dia yang radikal nih. Tidak boleh untuk mengatakan kafir kepada orang yang tidak Muslim. Kalau tidak boleh mengatakan kafir kepada yang beda pemahaman, oke, kita setuju. Karena beda pemahaman tidak mesti langsung hukumnya adalah kafir. Berapa banyak terjadi perbedaan. Perbedaan apalagi perbedaan dalam masalah fikih. Ada perbedaan mazhab. Bahkan perbedaan dalam masalah akidah pun kalau urusannya sama furu'nya akidah juga tidak berujung pada persoalan takfir. Karena takfir itu berhati-hati betul. Jangan mudah lidah kita untuk mengucapkan takfir. Tapi jangan pula lidah kita tidak bisa mengatakan kafir kepada orang yang benar-benar kafir. Karena Allah yang bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha. Kita mau apa? Jadi kita mau tolak ayat itu. Jadi bahaya. Allah yang sudah mengatakan yang seperti itu. Kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan kita percaya kepada Al-Quran itu sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang kita. Bukankah itu bunyi undang-undang kita kan? Semua penduduk itu diberikan hak untuk melaksanakan apa yang menjadi ketentuan agama, untuk meyakini dan untuk melaksanakannya. Maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kita meyakini isi Al-Quran dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada orang yang melarang kita untuk meyakini isi Al-Quran, dia radikal. Dia yang harus dipenjara, karena dia melanggar undang-undang. Sebab undang-undang dasar negara kita memberikan kebebasan untuk seperti itu. Yang mau Nasrani, silakan Nasrani, dia punya hak. Walaupun menurut Allah salah, udah, karena itu pilihan dia. La ikraha fiddin. Yang mau Yahudi udah masuk Yahudi, yang mau Hindu. Tetapi sekali lagi, dalam ketentuan Islam, dalam Al-Quranul Karim, ada kitab yang diturunkan oleh Allah, ada sumber yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, yang memang sesuatu yang memang harus kita yakini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merubah-rubahnya justru itu yang akan membuat kita menjadi salah. Baik, ikhwati fillah, oleh karena itu kembali kepada apa yang mau kita bahas, persoalan jinayah, persoalan pidana, lengkap aturannya dalam agama kita. Bahkan kita sudah jelaskan itu. Untuk sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya langsung, ada namanya ta'zir. Jadi ada ta'zir. Ta'zir itu dibolehkan hakim beristihad untuk memutuskan. Untuk masalah-masalah yang memang belum ada keputusan hukumnya dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Kan kalau mencuri kan jelas dalam Quran. Potong tangan kan. Kalau berzina ada. Tapi ada nanti kesalahan-kesalahan baru
yang terjadi yang tidak langsung disebutkan hukumnya baik dalam Quran maupun dalam hadis. Nah, untuk itu ada ta'zir. Dibolehkan kepada hakim untuk menentukan apa hukum yang paling tepat. Disinilah pentingnya kita memiliki hakim yang mengerti dengan nilai-nilai keadilan. Hakim yang kuat imannya kepada Allah. Hakim yang takut dia kalau memutuskan perkara tidak sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang harus ada. Tapi kalau seandainya hakimnya tidak takut pada Allah, hakimnya tidak punya iman, tidak mengerti dan makna-makna keadilan, jangan-jangan dia memutuskan perkara sesuai dengan keuntungan yang dia dapat. Itu bahaya sekali. Karena enggak akan pernah kita mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah dalam memutuskan perkara. Nah, kalau dia beriman, takut pada Allah, dia akan putuskan perkara benar-benar atas nama Allah dan dia niatnya ikhlas untuk memberikan keadilan itu. Ta'zir itu dia yang beristihad. Kalau umpamanya mencuri kendaraan, mencuri ada hukumnya. Kalau merusak, nah, berarti ada nanti yang harus diistihadkan. Apa hasil istihad nanti? Tergantung hakimnya. Oh, hakim memutuskan harus mengganti dengan yang seharga itu. Udah, harus ditaati. Karena dia memandang itu yang adil. Bahkan, oh ternyata dia melakukan itu bukan karena sengaja umpamanya. Bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena faktor-faktor yang lain. Lalu dia ambil keputusan yang lain yang dia anggap itu adil. Udah, taati itu. Maka mentaati itu bagian dari perintah syariat sebenarnya. Karena hakim itu adalah wakil Allah dalam memutuskan perkara. Maka dalam hadis dikatakan hakim itu terbagi 3. 1 yang masuk surga, 2 masuk neraka. Ada hakim tidak mengerti dengan masalah lalu ia putuskan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Masuk neraka. Hakim yang kedua tahu dia mana yang benar, mana yang harus diputuskan, tapi diputuskannya dengan hal yang berbeda. Seharusnya A sebagai keputusan, tahu dia kalau di situ letaknya kebenaran dan keadilan. Dirubahnya keputusan itu, masuk neraka. 1 yang masuk surga. Siapa itu? Tahu dia mana yang hak dan dia putuskan sesuai dengan. Jadi tidak mudah jadi hakim. Jangan lomba-lomba pula mau jadi hakim. Karena konsekuensi, coba bayangkan 3, 1 yang potensi masuk surga, 2 digiring ke nerakanya Allah. Nah, mudah-mudahan hakim-hakim yang kita miliki semuanya adalah masuk kepada bagian yang 1 tadi. 1 yang mudah-mudahan potensi untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan mereka sadar bahwa di tangan mereka ada amanah, di pundak mereka ada amanah untuk memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita akan masuk pada maqasidnya. Sebelumnya kita tidak bahas maqasid, baru mukaddimahnya apa itu uqubat dan pembagian-pembagiannya karena tidak cukup waktu ketika itu. Sekarang kita akan coba lihat maqasidul uqubat. Maqasidus syariah fil uqubat. Uqubat itu iqab. Iqab itu kan ganjaran. Apa maqasidus syariah yang ada di balik ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hukuman tadi itu? Mustahil tanpa ada maqasid. Maka dalam kajian maqasidus syariah seperti yang dulu sudah pernah kita jelaskan, sering maqasid itu kan dibagi-bagikan, ada maqasidul amma, ada maqasidul khassa. Sama dulu ketika kita bicara tentang keluarga, masalah hukum keluarga itu juga ada maqasidul amma dan ada maqasidul khassa. Dalam masalah jinayah, dalam masalah qisas, hudud dan ta'zir, itu juga dibagi seperti itu. Ada yang masuk dalam kategori maqasid amma dan ada yang maqasid khassa. Yang al-maqasidul amma, tujuan secara umum,
Kenapa Allah atur itu? Hukuman-hukuman itu kenapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diberikan kebebasan saja untuk memutuskan. Yang hanya diberikan hak beristihad kan pada ta'zir. Tapi pada qisas dan hudud sebenarnya tidak beristihad. Fungsi hakim ketika itu hanya sarana untuk menyampaikan keadilan kepada mereka yang berperkara. Karena hukumnya sudah ada. Ditetapkan. Paling kalaupun mereka ada sidang, itu hanya mencari kepastiannya saja. Kepastian bukan untuk memutuskan ini hukumannya, tapi memastikan bahwa berhak untuk ditetapkan hukum itu pada dia. Maka maqasid ammanya itu ada dua. Yang pertama, islahun lihalin nas. Saya kira ini satu hal yang sangat bisa kita pahami. Islah lihalin nas. Islah itu islah dari kata saleh. Soleh kan baik. Islah memperbaiki. Berarti untuk memperbaiki keadaan kehidupan umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum untuk satu kejahatan, maka Allah tetapkan hukum itu secara umum, tujuannya adalah islah halin nas, untuk memperbaiki keadaan kehidupan umat manusia. Kalau seandainya hukum itu tidak ada, maka kehidupan umat manusia akan kacau balau. Pasti akan kacau balau. Ada aja hukum, lalu tidak ditaati maka kacau, apalagi kalau seandainya hukum yang tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu hukum yang adil itu. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mengerti apa yang paling pas, yang paling tepat untuk diputuskan, untuk ditetapkan hukumnya. Dan dengan cara itulah manusia akan menjadi baik. Kita akan merasakan ketenangan dalam hidup, tidak ada rasa takut. Kan manusia ini kan hidup ingin tenang kan? Ingin bebas dari rasa takut, bebas dari kelaparan. Bebas dari rasa takut, bebas dari kelaparan. Itu tabiat manusia. Dan hukum yang ditetapkan oleh Allah itu membuat kita nyaman dan bebas dari rasa takut itu. Kalaulah memang apa yang sudah diputuskan oleh Allah lalu diterapkan hukuman itu, pasti di situ akan menjadi tempat yang paling nyaman. Tujuan secara umum. Kenapa Allah atur itu? Mereka akan takut untuk melakukan hukuman-hukuman itu. Kenapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umum. Kenapa Allah atur itu? Mereka akan takut untuk melakukan hukuman-hukuman itu. Kenapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umum. Kenapa Allah atur? Mereka akan takut untuk melakukan hukuman-hukuman itu. Kenapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umum. Kenapa Allah atur? Mereka akan takut untuk melakukan hukuman-hukuman itu. Kenapa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah ada celana itu kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita buat celana, apanya tukang jahit perlu buat kantong rahasia apanya? Untuk apanya loh? Sabu dah. Rupanya ada celana kantong rahasia. Apa dek perlu ada tuh? Karena rasa takut. Nya kalau di kantong biasa hilang doa. Dicukir kawan kan? Jadi, tapi kalau seandainya hukum Allah ditegakkan, tinggal di terminal dompet tidak akan hilang. Datang bekok lihat nahu dompet di situ. Tinggal di masjid sesuatu yang kita punya dan itu mungkin berharga. Ambil uduk umpama ya, ambil uduk. Tinggal jam di WC, di toilet atau di kamar di mana kita tadi berwudu. Kalau seandainya benar-benar hukum Allah ditegakkan, kalau pencuri itu dipotong tangannya tidak akan hilang. Tapi kalau tidak, makanya tadi jangankan barang yang tinggal, duit di kantong saja bisa hilang. Maka perlu ada saku rahasia. Baju kaos ada kan saku rahasia punya. Kalau mereka
Kan tentu. Kenapa harus ada? Mungkin dia tujuan kayak boleh sonang mampu kan. Boleh sonang mampu ndak payah-payah wale. Tapi ada sesuatu yang lain sebenarnya. Karena ada rasa takut. Islam ingin menghindarkan kita dari rasa takut itu. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan hukum itu adalah islah lihalin nas. Untuk memperbaiki keberadaan, kehidupan umat manusia. Menjadi lebih baik, menjadi lebih takut untuk melakukan hukum-hukum itu karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita buat celana, apanya tukang jahit? Ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita apanya tukang jahit? Ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita apanya tukang jahit? Ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita apanya tukang jahit? Ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita poin tukang jahit, ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita poin tukang jahit, ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita poin tukang jahit, ada celana kantong rahasia. Tukang jahit yang tahu tuh kan, kalau kita poin tukang jahit, ada celana kantong rahasia. Sedang jahit yang tahu kan, kalau kita poin tukang jahit, ada celana kantong rahasia. Warga Islam itu Sedang jahit yang tahu kan, kalau kita poin tukang jahit, untuk menyampaikan karena orang akan melihat dulu kan ada seorang suaminya bermasalah dengan istri kan ada nggak tahu masalahnya apa tapi dia ingin mengajukan permasalahannya kepada Umar nggak tahu masalahnya apa tapi dia datang untuk mengajukan permasalahan keluarga dia kan masalah pribadi itu kan sampai dia di rumahnya Umar bin Khattab nampak adanya Umar sedang menopok-nopok paku sedang memberes-bereskan rumah tidak jadi dilaporkan dia masalah paku sedang memberes-bereskan Umar aja jadi itu mahanya dilaporkan dia masalah boleh tidak jadi dilaporkan ya Umar aja jadi itu mahanya kenapa tidak jadi boleh berarti kehidupan Umar sendiri sudah bagian dari dakwah kenapa tidak jadi karena Umar menerapkan apa yang diatur oleh agama. Sebagai seorang suami tidak boleh diktator, sebagai seorang suami tidak boleh berbuat semaunya terhadap istrinya, sebagai seorang suami boleh aja dia mengerjakan bagian-bagian tertentu yang bisa dia kerjakan dalam keluarganya. Rasul jahit sendiri tuh sandal dia atau pakaian dia kalau ada yang robek. Ketika dia ingin mengadukan masalah keluarga dia, nampak dia Umar seperti itu, tidak jadi dia ngomong. Tidak jadilah katanya, malu rendahnya. Umarnya sebagai seorang khalifah macam itu. Ini. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah, kalau sudah diamalkan, itu bagian dari. Cuma kadang-kadang tidak diamalkan itu masalah. Sekarang umpama Islam mengajar kebersihan. Itu aturan agama itu. Bagian kebersihan itu bagian dari Islam. At-tuhuru syatrul iman. Bersih-bersih itu separuh dari iman. Tetapi kadang-kadang tertulis di situ dilarang buang sampah. Ini sampah sekeliling. Yang lain tidak ada sampah, kayak tulisan yang terletak tadi dah. Kayak papannya ada tulisan, situ aja tidak ada sampah. Di tempat lain banyak. Berarti mana arti dilarang buang sampah tadi itu? Masuk kita umpamanya ke tempat berwudu. Bersih atau tidak? Bersih atau tidak itu bagian dari dakwah sebenarnya.
Kalau singgah ke masjid dalam perjalanan singgah ke masjid. Loda aja mau sampai beuduk. Kita punya penilaian sendiri. Itu bukti bahwa keadaan itu sesungguhnya adalah bagian dari dakwah. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini hifzu nizamil Islam lil ummatil islamiyah, untuk menjaga sistem Islam itu sendiri bagi umat Islam. Karena sistem Islam itu sendiri sebenarnya sebelum ada yang berbicara, dia bisa menjadi bagian orang lain untuk menilai Islam itu memang baik. Kalau betul-betul dilaksanakan. Walaupun memang kalau seandainya ada yang tidak mengamalkannya, kita tidak bisa menyalahkan Islamnya. Jangan langsung ketika ada nanti satu kesalahan, lalu Islamnya yang disalahkan. Karena itu juga kecenderungan yang sering terjadi sekarang ini. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan dari sebagian orang yang kadang-kadang oknum, lalu yang disalahkan apa? Islamnya. Kalau seandainya pelakunya itu ternyata berjenggot pula, jadi salah semua yang punya jenggot. Ini tidak adil namanya. Ini ada unsur ketidakadilan dalam menilai. Karena bukan Islamnya yang salah, tetapi mereka sebagai oknum yang mungkin tidak mengerti dengan Islam. Kadang dijadikan pula cara untuk mendiskreditkan atau untuk menyudutkan Islam. Ada orang yang sengaja dia pakai jilbab atau pakai cadar, tapi dia berbuat salah. Yang kadang-kadang tujuannya adalah untuk menyudutkan Islam. Nanti disorot oleh wartawan. Ada orang pakai jilbab, pakai cadar, masuk ke toko, ambil barang sembunyi-sembunyi, mencuri dia. Lalu di-framing setelah itu. Dijadikan sebagai sebuah, digeneralkan. Semua yang pakai jilbab berarti, kadang jadi alasan pula. Kalau begitu, lebih baik tidak pakai. Ini keputusan-keputusan yang sangat tidak adil. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kesalahan. Bahkan mungkin kita yakin juga agama-agama lain yang barangkali juga tidak mengajarkan keburukan. Cuma yang paling sempurna dalam memberikan syariat tentu saja adalah agama Islam. Baik, ikhwati fillah. Ini 2 poin untuk maqasid amma bagi adanya ketentuan Allah, hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Agar kehidupan umat manusia menjadi baik dan agar terpelihara sistem Islam itu bagi umat Islam itu sendiri. Maka yang harus mengerjakannya, yang harus menerapkannya ya umat Islam. Jangan sampai umat Islam sendiri yang tidak melaksanakan. Dimulai dulu dari yang kecil-kecil. Mungkin dimulai dulu dari keluarga. Kalau seandainya satu keluarga muslim berupaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Allah yang ada dalam kehidupan keluarga dia, yakinlah dia pasti akan menjadi baik. Pasti akan menjadi orang yang nyaman dalam hidupnya. Karena dia melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kadang-kadang banyak juga terjadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam keluarga yang hubungannya sama agama, kadang cuek-cuek aja. Tapi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan yang hubungannya sama persoalan dunia, kadang bukan main marahnya. Kadang ada seorang ayah telambe anak itu mencabut HP, kan dicas HP itu. Lamo tecas. Lambe cabut. Bongi lah. Sapi bang ni. Tak boleh lama-lama cas lagi. Bongi ke anak. Telah ambil anak semayang entok aja. Nampak tak bedanya? Ketika persoalan agama, kadang diabaikan. Tapi masalah dunia, tersinggung pinggan, jatuh, pocah. Setengah jam wangi ke anak. Micap kali. Padahal apa? Pola gua pinggan. Tapi ketika ada kesalahan-kesalahan agama, subuh jago subuh, payah menjagoan subuh, laja mana malunya jago, laja no sangnya bau sayang subuh, anto aja.
Berarti siapa yang salah? Islam kannya yang salah atau kitanya? Kitanya. Karena Islam tidak akan pernah salah. Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam ini yang mungkin keliru dalam menerapkan apa yang diatur oleh Allah. Maka kita harus selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqamah, benar-benar mengerjakan apa yang ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada maqasid khassah. Tujuan secara khusus. Kenapa ditegakkan hukuman bagi pelaku kejahatan itu? Yang pertama itu adalah al-awwal wa huwa ta'dib. Jadi yang pertama sekali adalah tujuannya ta'dib. Raji'un ilal maqsadil asma wa huwa islahu afradil ummah. Jadi ta'dib itu kalau mau kita artikan ta'dib itu dari kata adaba yu'addibu. Adab. Membuat jiwa itu beradab atau barangkali bisa kita katakan mendisiplinkan jiwa yang rusak. Jadi adanya hukum ditetapkan oleh Allah agar jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang di dalamnya ada semangat untuk berbuat salah itu ditertibkan, diatur, diadabkan oleh agama. Sehingga kalau ada orang bersalah harus dihukum. Kenapa demikian? Karena dia bersalah. Dalam jiwa manusia ini ada semangat-semangat untuk berbuat salah itu. Ada yang hanya sebatas keinginan, tapi ada yang kena terlalu kuat dorongannya, lalu dia mengerjakan. Ada orang yang tidak jadi mengerjakan, karena kadang keinginan berbuat salah itu ya ada pada semua orang. Karena ayat mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada kita takwa dan fujur. Fujur dan takwa. Fujur itu semangat untuk menyimpang. Kalau takwa itu ya semangat untuk dekat sama Allah. Siapapun kita itu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Cuma ada orang yang fujurnya mengalahkan ketakwaannya, inilah yang akan menyimpang tadi. Inilah yang akan selalu berbuat dosa. Karena fujurnya itu mengalahkan takwanya. Tapi ada orang yang ketakwaannya mengalahkan semangat fujurnya. Sehingga ia tidak terjebak pada kesalahan. Apa bukti bahwa semangat buat salah itu banyak? Atau ada pada orang? Nyado ge orang ya. Ndak sekenek bakuar-kuar, jangan korupsinya. Kasan dek nyolo menjabat ni. Ketika nyola menjabat, lah biolo korupsi lah dan lain lah. Iya enggak? Berarti ada kan? Cuma ada orang yang punya kesempatan, ada yang tidak. Tapi yang penting sini bukan ada kesempatan atau tidak. Imannya kuat atau tidak. Karena ketika semangat berbuat salah, itu ada. Tapi imannya kuat. Takwanya mengalahkan fujurnya. Insya Allah, dia tidak akan terlanjur atau terjebak dalam melaksanakan. Karena memang dia dijaga oleh ketakwaannya. Nah, oleh karena itu, ada fungsi penetapan hukum bagi mereka yang bersalah, ta'dib. Untuk membentuk jiwanya. Agar mereka itu berpikir ulang untuk melaksanakan. Agar tahu dia bahwa itu adalah salah. Sehingga diberikan hukuman. Tapi kalau tidak ada hukuman, atau diberikan hukuman yang tidak ada efek jerahnya. Fungsi hukuman itu efek jerah. Kalau diberikan hukuman yang tidak ada efek jerahnya, tidak akan pernah bisa menghalangi orang untuk berbuat salah. Mencuri, masuk penjara. Dalam penjara godang lokal kasih pada di rumah. Semua kebutuhannya ada dalam penjara. Kira-kira hilang enggak semangat dia untuk mencuri itu? Enggak. Potong masuk penjara dia mencelok kambing, isuk kabau cilok ada. Kalau yang pembuah kabau cilok ada. Ada lo bagi orang
amo dalam menjauh lenangnya pasti wak makannya. Dilupa ya makannya. Ini payah minyak goreng. Payah minyak goreng ini kan. Dalam penjauh pasti makan. Maka ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Pertama, di situ ada keadilan. Dan itu tujuannya ta'dib, untuk memberitahukan kamu ini salah, ini yang pantas untuk kamu. Ini yang tepat untuk kamu. Sehingga ketika hukum itu sudah diterapkan, hukum itu sudah dilaksanakan, dia akan berpikir ulang untuk melaksanakan yang kedua kalinya, karena diharapkan dia dapat efek jerah. Ikhwati fillah, ada banyak ayat yang disebutkan di sini yang membuktikan bahwa tujuannya adalah sebagai hukuman dan agar bisa mendapatkan efek jerah. Di antaranya ayat yang berbicara tentang tentang mencuri, dikatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Kenapa harus dipotong? Jazaan bima kasaba. Jazaan bima kasaba. Sebagai balasan terhadap apa yang telah dia lakukan. Bahwa kesalahan kamu ini harus ditebus. Kamu berbuat salah harus dihukum. Tapi kalau tidak ditegakkan hukum, maka kesalahan akan berjalan terus. Atau diberikan hukum yang tidak setimpal, maka kesalahan tetap akan berjalan terus. Dalam ayat yang lain, faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha. Faman taba, siapa yang bertaubat mim ba'di zulmihi, ditegakkan hukum itu, dapat efek jerahnya, menyesal dia, taubat dia. Barang siapa yang bertaubat, wa aslaha, lalu ia berbuat baik. Dalam Al-Quran sering digandengkan perkataan taba dengan aslaha. Siapa yang bertaubat, wa aslaha, itu ada ayat-ayat, tidak satu. Dan menandakan bahwa bukti seseorang yang benar-benar sudah bertaubat itu harus diikutkan oleh tindakan-tindakan yang baik. Kalau dia sudah menyatakan taubatnya tapi ternyata tidak diikutkan dengan perbuatan baik, berarti jangan-jangan taubatnya omong kosong. Maka dikatakan taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Maka taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang benar-benar taubat, lalu setelah bertaubat diikutkan dengan semangat untuk berbuat islah, berbuat baik. Baik, ikhwati fillah, mungkin kita jawab dulu suara azan dan nanti insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah. Tadi kita sudah sampaikan satu bagian yang pertama dari maqasid khassah, bahwa tujuannya adalah untuk at-ta'dib, merubah kepribadian, untuk mendisiplinkan jiwa-jiwa yang rusak. Karena kesalahan itu terjadi dikarenakan ada sesuatu yang ada pada jiwa dia, sehingga itu terlaksana. Maka ditegakkan hukum agar mereka takut untuk melaksanakan kesalahan yang sama. Yang kedua, maqasidnya adalah irda'ul majni alaih. Irda'ul majni alaih itu artinya adalah untuk memberikan keadilan bagi si korban agar tidak terdorong untuk balas dendam. Jadi untuk memberikan keadilan kepada si korban agar tidak terdorong untuk balas dendam. Orang kalau seandainya mendapatkan sesuatu yang tidak baik, tindakan kejahatan yang didapatkan oleh seseorang, maka keluarganya tidak akan bisa menerima itu. Umpama ada keluarganya yang dibunuh, atau ada kejahatan-kejahatan yang terjadi pada keluarga dia, atau rumahnya dicuri dan lain sebagainya. Si korban ini ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, maka akan ada rasa dendam. Dan dendam itu biasanya kalau punya kesempatan untuk membalas, tidak akan pernah balasan dendam itu adil. Pernah enggak? Enggak. Kalau kena tinju sekali, itu sekali lo tinju begada? Enggak. Kalau perlu 5 kali. Enggak ada dendam gue yang adil lah. Nah, rasa dendam itu pasti ada, dan dendam itu enggak mungkin adil. Maka Islam turun dengan aturannya. Agar yang korban tadi atau keluarganya mendapatkan keadilan. Sehingga kalau dia sudah mendapatkan keadilan, maka dia tidak akan terdorong lagi untuk balas dendam karena sudah mendapatkan keadilan. Maka jika yang diterapkan adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka yakinlah disitulah keadilan dan hilang rasa dendam. Tapi kalau diberikan hukum yang tidak adil, bawa ketok palu, hakim itu yang diserang. Hakim itu yang kena kacau. Dia membunuh karena 2 tahun bang. Kenapa dia masih marah? Karena dia belum mendapatkan keadilan. Tapi kalau yang diberikan hukum Allah, ditegakkan padanya apa yang ditetapkan oleh Allah, akan hilang keinginan untuk balas dendam tadi. Kalau hilang keadaan balas dendam, tentu aman. Tapi kalau tidak, maka dia akan mendapatkan, mencari-cari kesempatan. Kalau dapat kesempatan, tidak akan pernah menunda-nunda. Dan dia akan melakukan sesuatu yang lebih dari perbuatan yang didapatkannya. Kalau lobby dapat keluargaku, tidak kan diam lo. Ingin pula untuk membalas. Akhirnya yang akan terjadi adalah saling dendam. Tetapi dengan adanya aturan Allah, maka di situ ada irda'ul majni alaih, memberikan keadilan bagi si korban agar tidak terdorong untuk balas dendam. Ikhwati fillah. Itu yang kedua. Di sini juga diberikan penjelasan, dan di antara adilnya Islam itu ketika ada orang membunuh umpamanya, dan hakim sudah menetapkan yang membunuh harus dibunuh juga. Kan adil tuh. Nah, ketika sudah diputuskan seperti itu, diberikan pilihan kepada keluarga korban. Kira-kira apakah tetap ingin dilaksanakan kisos ini atau ingin dimaafkan? Karena agar yang merasa korban tadi itu, dia juga punya perasaan untuk memberikan maaf.
Maka boleh keluarga tadi untuk memaafkan asalkan diganti dengan dia, ada denda, dia ditebus dengan sekian ekor unta. Tapi boleh dia untuk tidak boleh untuk tidak dilaksanakan kalau seandainya si korban yang mengampuninya atau memaafkannya. Nah, jadi dua pihak ini mendapatkan pelajaran dari hukum Islam itu. Yang bersalah dibina jiwanya, yang si korban pun juga dibina. Karena dendam itu selamanya ingin kalau bisa jangan ada. Tapi ketika dia bilang, oh enggak bisa, saya enggak mau onta, enggak mau harta, harus bunuh. Berarti harus dilaksanakan. Karena itulah keadilan. Maka sekali lagi hakim itu fungsinya hanya jalan untuk menyampaikan keadilan. Bukan hakim yang menentukan keadilan itu, tapi Allah. Hakim fungsinya menyampaikan keadilan itu. Kalau berpatokankan kepada syariat yang diatur oleh Al-Quranul Karim. Baik, kita cepat saja. Yang ketiga, al-amru tsalis, maqasid syariat dari penegakan hukum itu adalah zajrul muqtadi, yaitu lil i'tibar. Maksudnya adalah menjadi pelajaran bagi yang ingin melakukan hal yang sama. Jadi pelajaran bagi orang lain yang ingin melakukan kesalahan yang sama. Itulah sebabnya pelaksanaan penegakan hukum itu di depan orang, tidak disembunyi-sembunyikan. Maka di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas, masjid di mana tempat di situ di Qisas. Selesai hakim memutuskan, dilaksanakan dan ditengok. Dan itu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Apa tujuannya? Agar orang semuanya melihat dan orang mengambil iktibar. Berpikir panjang orang untuk melakukan kesalahan yang sama. Karena nampak hukumannya. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, tidak tentu teyo, tidak dihukum. Masuk pagi kalau sore. Tidak jelas penegakannya itu. Tidak ada zajrul muqtadinya itu. Tidak ada iktibarnya. Nah, maka penegakan hukum Islam berarti memiliki maqasid yang luar biasa. Ada tujuan yang ingin dicapai pada diri yang bersalah. Ada juga yang ingin dicapai pada keluarga korban. Kemudian ada juga pada masyarakat secara luas. Maka dalam ayat juga dikatakan wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wal yashhad azabahuma, dan hendaklah disaksikan azab, arti siksaan tadi itu, hukuman tadi itu, ta'ifatun minal mu'minin, oleh sekelompok orang-orang beriman. Jadi ketika mereka menyaksikan penegakan hukum, maka di situ nanti dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dan membuat dia menjadi takut. Takut dia untuk bersalah. Karena tahu dia bahwa bersalah itu hukumannya berat. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya bertanya, karena saya bawa hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa maqasid khasah dari penegakan hukum dalam Islam? Tujuan khusus. Bau-bau ulang cakap. Alu dia mensaji. Apa tujuan-tujuan khusus penegakan hukum? Kenapa Allah atur hukum itu dan harus ditegakkan? Silakan. Ya. Itu ammah, sekarang khassah. Yang terakhir tadi, yang saya sampaikan. Ada. Coba. Coba. Satu. Tadi. Membereskan jiwa yang rusak. Yang kedua, tidak ada yang tahu.
memberikan ta'dib, efek bagi yang pelaku, kemudian keadilan bagi pihak korban, kemudian efek jerah bagi yang lain. Berarti 3 sisi kan? Yang bersalah, yang korban dalam kesalahan, kemudian masyarakat secara luas. Nah, ini ada hadiah ini. Ini alhamdulillah Allah mudahkan, ada terbit buku saya bulan kemarin. Ini berkaitan dengan fikih nawazil. Jadi dulu kalau masih ingat kita bicara nawazil dulu di Kamis keempat ya. Kamis keempat ada teori-teori nawazil dan di akhirnya ada contoh-contoh. Nah, contoh itu yang jarang, yang kadang-kadang kita tidak bahas. Di antara contoh yang ada di sini, di antaranya ya, boleh enggak membayar zakat fitrah dibayarkan untuk hutang si mayit? Nah, boleh enggak? Kan yang menerima kan harus mukallaf. Sekarang hutang si mayit. Dia sudah meninggal. Ada lagi masalah, apakah azan melalui radio itu perlu dijawab atau enggak? Kita dengar azan radio atau televisi. Kalau azan di masjid langsung kita jawab. Sekarang di radio. Apakah diperintahkan juga atau tidak? Ada zakat tanah. Ada uang kabeling tanah kok, Jo. Ada enggak zakatnya? Ada lagi hasil dari YouTube. Kan dapat duit tuh, iklan-iklan YouTube tuh halal enggak tuh? Kadang yang diiklankan riba, kadang yang mau iklankan enggak pakai baju. Dikasih kita keuntungan dari hasil ribanya. Halalkah atau tidak? Ini di antara. Di antara. Jadi namanya fikih nawazil, 4 perspektif pendekatan istihad kontemporer. Lebih kurang 26 masalah yang dibahas. Bukan saya yang beristihad. Saya belum mampu untuk beristihad. Saya cuma mengambil apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang mereka istihadkan, lalu saya coba untuk ambil kesimpulan. Itu aja paling. Tidak mungkin awak pula yang beristihad menentukan. Kita belum sampai ke tingkat itu, tapi setidaknya bisa membaca apa yang dikatakan oleh para ulama, lalu kita coba untuk menyimpulkan. Ini dia. Terima kasih. Kalau ada yang berminat nanti bisa sama Ahjali insyaallah. Barakallahu fiik. Dan ini satu hadiah untuk Masjid Raya. Nah, ini kalau ada maktabahnya, mudah-mudahan nanti ada yang baca dan bisa mendapatkan pahala bagi yang menulis insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah menjalankan syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.